Bayangkan ya, teman-teman di sini kelak akan menjadi seorang pengusaha yang sukses dan memiliki banyak uang. Apa sih yang mau teman-teman lakukan duluan? Apa mau keliling dunia? Mau beli barang-barang branded yang mahal? Ya kan? Bisa digeser slide-nya, bisa dilanjut, Mas. Halo, bisa next slide, Mas. Halo. Ini slide-nya bisa dilanjut nggak, Mas? Di next. Bentar, Mas. Oke, bisa saya lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Syaryan Firdani, umur 22 tahun. Saya kelahiran Nganjuk, Jawa Timur. Saya sendiri mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2017. Jadi pada masa kuliah saya memiliki beberapa pengalaman yang didapat dari organisasi seperti Kopma UMS dan KMT UMS. Pada tahun 2020 saya pernah terjun di bidang usaha, langsung terjun di bidang usaha. Salah satunya bidang usaha berasal dari Kopma UMS, yaitu namanya Kopmamat. Untuk pengalaman organisasi, pada tahun 2017 hingga sekarang masih mengikuti organisasi Kopma UMS sebagai anggota. Di samping kegiatan saya pada organisasi Kopma UMS, saya juga pernah pada tahun 2017 mengikuti organisasi KMTE dengan menjadi staf bidang 1 IPTEK. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menjabat sebagai kepala bidang 6 dana usaha. Lalu pada tahun 2019 hingga tahun 2020 menjabat sebagai staf Departemen Minat dan Bakat KMTE. Untuk kontak person bisa dilihat untuk nomor WhatsApp atau Instagram beserta email yang teman-teman mau screenshot boleh. Bisa lanjut slide-nya, Mas. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih apa itu wirausaha? Udah ada yang tahu belum? Mungkin dari perkuliahan atau mungkin zaman sekolah dulu ada pelajaran atau mata kuliah kewirausahaan. Bisa dilanjut, Mas. Jadi, wirausaha sendiri adalah kemampuan untuk berdiri sendiri, mengejar peluang yang menuntut kemampuan mengelola dan pengalaman untuk memacu kreativitas. Jadi, wirausaha sendiri itu bisa dikatakan sebagai sebagai peluang. Jadi, kalau teman-teman pikir wirausaha itu kan sama kita dengan berbisnis, ya kan? Jadi bagaimanapun kalau teman-teman gini, teman-teman itu kan kalau di UMS ya,
dengan nanti lulus menjadi seorang sarjana, sebenarnya kalian itu dituntut untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan. Jadi memang sih tidak selamanya kita dituntut untuk menjadi atau untuk mengikuti orang. Apa teman-teman nggak kepikiran, aku besok mau mau sukses. Teman-teman juga harus tahu definisi sukses itu seperti apa. Kalau definisi sukses menurut saya pribadi, sukses itu adalah di mana kita dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang. Jadi harapannya setelah saya menjabarkan materi ini yang selanjutnya nanti, teman-teman dapat paham apa sih wirausaha itu. Terus teman-teman juga memiliki minat, memiliki niat untuk berwirausaha untuk kedepannya. Untuk berwirausaha itu kan ada beberapa langkah yang harus teman-teman capai. Bisa dilanjut slide-nya, Mas. Nih, jadi sebelum wirausaha itu ada ciri-ciri jiwa seorang wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Percaya diri itu seperti apa sih? Ya, teman-teman percaya diri untuk apa sih? Aku setelah ini mau apa? Apa yang teman-teman lakukan itu teman-teman harus yakin, harus positive thinking untuk kedepannya dapat sukses dengan jalan yang teman-teman ambil. Dan yang kedua, ada berorientasi pada tugas dan hasil. Itu bagaimana? Jadi teman-teman, ciri-ciri seorang wirausaha itu adalah ya salah satunya tadi kan berorientasi pada tugas dan hasil. Dia fokus kepada tugas dan hasil, tidak memikirkan sisi negatifnya, tidak ada rasa takut. Biasanya kan kalau untuk mengambil sebuah langkah ya, kadang ada nih takut, wah nanti kalau gagal gimana, wah nanti kalau rugi gimana, dan sebagainya. Seorang wirausaha tidak memiliki pemikiran seperti itu. Yang ketiga, keberanian mengambil resiko. Mengambil resiko yang bagaimana? Yaitu teman-teman berani mengambil resiko apapun yang terjadi. Mau itu rugi, mau itu apa ya namanya? Dibilang kalau apa namanya? Teman-teman itu mungkin banyak yang orang sekitar iri, yaitu teman-teman harus siap mengambil resiko. Selanjutnya kepemimpinan. Jadi seorang wirausaha itu juga harus memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu bagaimana? Yaitu dengan teman-teman melakukan banyak pelatihan, dengan mengikuti mungkin salah satunya dengan organisasi KMT ini, lalu dari apa ya? Dari apa yang teman-teman dapatkan lah dari organisasi ini. Selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya itu adalah berorientasi ke masa depan. Berorientasi ke masa depan itu harus berpikir visioner. Teman-teman harus mikir ke depannya bagaimana. Jadi kadang tuh ada yang orang yang dengan memiliki tipikal sifat, alah udah ikutin alurnya aja. Tuh dia nggak memiliki jiwa wirausaha, tidak memiliki jiwa yang ingin sukses. Selanjutnya kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ini dia kreatif itu sendiri sebenarnya adalah mungkin bisa dilanjut slide-nya, Mas. Nah ini tadi, untuk percaya diri itu kan merupakan suatu panduan dan sikap seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Jadi
dalam praktik, sikap dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Jadi bagaimana sih kalau aku menghadapi sebuah permasalahan, aku menghadapi aku menjalankan sebuah, kalau teman-teman di organisasi, salah satu contohnya percaya diri untuk menjalankan sebuah program kerja, percaya diri juga berbicara di depan umum, itu teman-teman juga harus memiliki sifat percaya diri. Lanjut slide-nya, Mas. Berorientasi tugas dan hasil. Nah, ini. Jadi, seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, ketabahan, tekad, kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang siap untuk maju dan siap untuk menjadi sukses. Lanjut, Mas. Yang tiga nih, mengambil resiko. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Jadi, seorang wirausahawan yang tidak mau mengambil resiko akan sukar atau sulit memulai untuk berinisiatif. Seorang wirausahawan itu menghindari situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangannya. Jadi, orang-orang yang memiliki jiwa kewirausahaan itu dia akan menghindari resiko-resiko yang kecil. Kenapa? Karena di dalam resiko yang kecil itu hidupnya tidak memiliki tantangan. Jadi kayak kalau kita bilang, kok hidupnya hambar-hambar aja, nggak ada tantangannya, kok gini-gini aja. Lalu seorang yang wirausaha itu juga yang tidak memiliki jiwa kewirausahaan itu menjauhi situasi resiko yang tinggi karena ingin berhasil dia. Intinya resiko yang terlalu tinggi pun dia juga menghindari. Intinya bisa lebih ke itu ya, ke tengah-tengah gitu. Tidak terlalu mengambil resiko yang rendah dan tidak terlalu mengambil resiko yang terlalu tinggi. Karena keberhasilan itu tolak ukurnya bukanlah dari sesuatu yang berlebihan, tapi berawal dari sesuatu yang teman-teman tekuni. Selanjutnya, next. Nah, jiwa kepemimpinan. Tadi saya udah bilang di awal, jiwa kepemimpinan itu bisa teman-teman dapatkan dari mana aja. Salah satunya teman-teman bisa dapatkan dari organisasi yang teman-teman ikuti, dari mungkin kalau di perkuliahan itu teman-teman dapatnya hard skill, tapi kalau dari organisasi atau dari mengikuti pelatihan-pelatihan itu teman-teman itu bakal dapat yang namanya soft skill. Jadi di dunia kerja itu teman-teman lebih dibutuhkan soft skill daripada hard skill. Seorang wirausaha yang ingin berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Dan ia pun selalu ingin tampil berbeda lebih dulu dan menonjol. Jadi, ia memiliki sifat yang ingin lebih berbeda dari teman-temannya. Dengan menggunakan kreativitas dan keinovasiannya, ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya dengan lebih cepat, lebih dulu, dan segera berada di pasar. Jadi, seorang wirausahawan itu memiliki sifat yang kalau bisa dibilang dia selalu ingin tampil beda. Dia selalu memiliki inovasi-inovasi baru. Contoh di kala pandemi itu kan yang kita ketahui banyak sekali usaha-usaha itu yang gulung tikar. Tapi seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan salah satunya dan memiliki inovasi yang lebih, ia akan berpikir, bagaimana sih jika di kala pandemi ini aku masih bisa menjalankan usaha yang aku miliki.
nggak stuck di situ aja. Kadang kan orang nih mikir gini, duh pandemi kayak gini, ya kan? Pasti mikirnya, wah susah nih. Di dalam seorang wirausaha itu tidak pernah berpikir dan tidak memiliki pikiran untuk kata susah di dalam otaknya. Lanjut, Mas. Berorientasi ke masa depan ya. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena dia juga memiliki pandangan yang jauh ke masa depan, maka selalu berusaha untuk berkarya dan berkarya. Bagaimanapun yang terjadi, seseorang yang memiliki jiwa wirausaha itu akan berpikir visioner, akan berpikir ke depan terus. Kuncinya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada sekarang. Dia selalu berinovasi. Dengan seiring berjalannya waktu, dia akan selalu berinovasi dengan inovasi-inovasinya yang sangat baik. Meskipun dengan resiko yang mungkin terjadi, dia tetap tabah untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaruan masa depan. Jadi, ya dengan resiko yang dia hadapi, dengan segala yang dia hadapi di saat ini, itu dia tetap menjalaninya dengan tabah, dengan kuat, dan dia percaya bahwa apa yang dia lakukan jika dia kuat itu akan menjadi masa depan yang hebat. Lanjut, Mas. Nah, selanjutnya ini kreatif dan inovasi ya tadi. Jadi kreativitas itu diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menumbuhkan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan mencari peluang. Jadi di kala pandemi, ya pandemi COVID-19 ini, kita sangat dibutuhkan kreativitas. Yang dulu kita mungkin ya, kita berbisnis secara tatap muka, secara langsung, dia akan kesulitan jika kala pandemi. Apalagi kan sekarang nih teman-teman tahu ada PPKM yang belum tahu sampai kapan PPKM ini berpanjang terus, semua dipersulit, nggak bisa tatap muka, terus semuanya dibatasi. Gimana sih kita harus berpikir kreatif untuk memecahkan persoalan-persoalan di pandemi seperti ini dan mencari peluang. Selanjutnya keinovasian diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Jadi selain kreativitas juga dibutuhkan inovasi. Teman-teman tadi udah berkreativitas yang sekarang misalnya jualannya apa ya, kalau bisnis sekarang ini kan yang dibutuhkan contoh di masa pandemi ini kan contohnya masker. Itu sebuah kreativitas, berpikir kreatif pasti peluang yang dibutuhkan oleh orang-orang saat ini. Lalu inovasinya bagaimana? Karena di masa PPKM yang semuanya serba dibatasi, bagaimana sih kita tetap bisa menjual barang-barang yang kita miliki? Yaitu sekarang kan ada sistem online. Banyak tuh sekarang yang teman-teman tahu, kayak bisa berjualan di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan sekarang pun untuk sistem pengantaran pun juga udah banyak di kayak GrabFood, GoFood. Untuk kalau teman-teman yang memiliki apa ya, teman-teman yang memiliki minat di bidang kuliner, mungkin yang bisa masak, itu teman-teman bisa berinovasi bagaimana caranya untuk bisa tetap dikirimkan apa yang teman-teman jual itu kepada pelanggan. Lanjut. Next. Nah, yang terakhir itu memiliki tenaga dalam. Jadi
tenaga dalam di sini artiannya itu bahwa seorang wirausaha itu harus memiliki keuletan, ketabahan, ketekunan, kejujuran, kedisiplinan, ketulusan, keikhlasan, kesopanan, keramahan, dan lain-lain. Next. Nih, langkah membangun mental wirausaha. Yang pertama itu adalah komitmen pribadi. Komitmen pribadi itu gimana sih, Mas? Jadi komitmen dimana teman-teman itu pengen mempunyai sebuah keinginan itu benar-benar teman-teman jadikan, ya aku harus bisa dapatkan ini gitu loh. Yang kedua, lingkungan dan pergaulan yang kondusif, ya kan? Lingkungan dan pergaulan yang kondusif itu gimana sih, Mas? Lingkungan dan pergaulan yang kondusif itu dimana teman-teman bergaul bersama orang-orang yang sukses, bersama gak memungkiri teman-teman maksudnya boleh bergaul dengan siapa saja, tapi teman-teman juga harus memiliki orang-orang seperti itu untuk membangun diri teman-teman. Karena dari pendidikan dan pelatihan yang teman ikuti, karena keadaan yang terpaksa, dan terakhir melalui proses berkelanjutan. Bisa di next slide-nya, Mas. Yang pertama itu tadi kan melalui komitmen pribadi. Jadi jiwa seorang wirausaha itu ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif, dan untuk memaksimalkan potensi diri. Anda dapat memprogram ulang diri Anda untuk sukses melalui deklarasi tertulis. Contohnya gimana sih? Jadi yang aku lakuin, jadi ketika aku ingin mencapai sesuatu, teman-teman kayak di dalam wallpaper HP atau apa nih, contohnya ya, tulis keinginan teman-teman itu apa. Jadi setiap teman-teman buka HP, kalian ingat, wah iya ya, aku harus ini nih, aku harus segera mencapai ini nih. Terus pikirkan bahwa perasaan, ucapan, dan tindakan teman-teman itu akan selalu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Jadi buat satu deklarasi setiap hari selama 1 bulan. Tanamkan dalam pikiran teman-teman itu bahwa dalam 1 bulan atau dalam waktu dekat teman-teman dapat mencapai apa yang teman-teman pengen gitu. Bisa lanjut slide-nya, Mas. Yang kedua, untuk membangun mental wirausaha itu melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan teman, keluarga, dan sahabat. Jadi ide-ide dari mereka dapat berdasarkan dari ide-ide mereka itu kita dapat berdiskusi gimana sih caranya menjadi wirausaha. Kita diskusi nih sama teman, bro, gimana sih, gue pengen dapat duit lebih nih, pengen bikin usaha, tapi gimana ya enaknya ya, jualan apa aja nih. Nah, kita teman-teman yang seperti itu tuh yang kita butuhkan. Terus masalah yang teman-teman yang seperti itu tuh dapat membantu, atau keluarga juga dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya, sehingga teman-teman memiliki semangat dan kemampuan berpikir untuk menaklukkan kalau teman-teman itu memiliki rasa malas dan selalu menunda-nunda pekerjaan. Kadang ini kan ada sahabat yang ngingetin, lu tuh segera dikerjain nih, ini tugasnya apa, jangan mentang-mentang apa, ini contoh kalau di dalam perkuliahan kan, ini mentang-mentang tugasnya masih lama, kamu malah nunda-nunda kerjaannya, padahal harus diselesaikan cepat.
Menunda pekerjaan bukan merupakan sifat atau mental dari seorang wirausaha. Lanjut, next. Melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, ini. Jadi, keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga didorong oleh guru atau dosen di sekolah atau lembaga lainnya, lembaga pelatihan. Kayak contohnya nih teman-teman dari KMT WMS ini mengikuti pelatihan kelas bisnis, di mana mereka atau para orang-orang yang teman-teman temukan memberikan pelajaran tentang kewirausahaan yang praktis dan menarik dengan cara yang menarik biasanya, sehingga membangkitkan minat untuk berwirausaha. Next. Lalu karena keadaan terpaksa. Nah ini nih. Jadi banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Teman-teman pernah dengar nggak sih teori manusia itu memiliki kekuatan lebih kalau dia dalam keadaan kepepet, ya kan? Manusia itu memiliki kekuatan tambahan jika dia dalam kondisi terdesak atau kepepet. Mungkin pada awalnya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan, ya karena itu dengan kondisi pandemi, ekonomi menurun, dan lain-lainnya. Tapi karena teman-teman berpikir, kalau kayak gini terus ya nggak bisa, terus aku harus apa ya? Terus makanya mikir. Jadi teman-teman usaha keras, nggak gampang menyerah, pastinya tuh, pasti kan ya. Lalu nggak berputus asa, sehingga akhirnya menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Next. Nah, ini melalui proses berkelanjutan. Jadi, yang pertama itu teman-teman belajar dari pelaku bisnis dan wirausaha yang sukses. Teman-teman mengikuti pelatihan-pelatihan tadi. Lalu setelah teman-teman mendapatkan ilmunya, teman-teman berlatih untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan dalam wirausaha. Contoh, dalam berwirausaha pun yang kita ketahui kan yang membutuhkan modal dan apa-apa itu pun teman-teman harus berlatih gimana sih cara untuk mendapatkan modal, gimana sih caranya untuk mengatur keuangan. Lalu lanjut ke yang step 3 itu bertindak. Jadi percuma kalau teman-teman udah melakukan belajar untuk berlatih, tapi kalau teman-teman nggak ada tindakan, ya sama aja gitu. Teman-teman bisnis yang teman-teman tuh nggak bisa teman lakukan gitu. Yang selanjutnya itu ada sukses berkelanjutan. Nah itu, jadi kalau teman-teman menekuni apa yang dari step sebelumnya, berlatih, belajar hingga bertindak, jadi sukses itu akan mengalir terus. Tekun menjalani bisnis atau usaha dan memiliki prinsip untuk pantang menyerah. Dimana teman-teman itu menghadapi resiko-resiko, menghadapi persoalan di dalam bisnis yang dihadapi itu akan menghasilkan sukses yang berkelanjutan, terutama bagi teman-teman sendiri, teman-teman yang bisa ngerasain, oh ternyata aku udah bisa mencapai kesuksesan ini. Next slide. Ini tadi nih, gimana sih tips menghadapi rasa takut? Ini ada beberapa tips. Yang pertama, menerima bahwa rasa takut sudah merupakan penyakit semua orang. Jadi nggak ada yang kebal. Semua manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya rasa takut. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini itu adalah sebuah penyakit turunan. Nggak ada obat yang bisa diberikan manusia untuk menyingkirkan ini dari diri Anda. Tapi teman-teman bisa merubah rasa takut itu dengan cara berpikir dan memiliki mindset yang baik. Jadi berpikir bahwa
berpikir positif untuk selanjutnya. Yang kedua, menyadari bahwa hidup tidak semata-mata di tangan Anda. Bila teman-teman ingin akan memulai usaha, belum tentu teman-teman itu gagal, dan tidak juga otomatis sekalipun berhasil, walaupun teman-teman itu udah bekerja keras. Yang bisa teman-teman catat itu bahwa kalian itu bukan penentu final untuk berhasil. Tetap bantuan tetap bantuan Tuhan yang Maha Kuasa, tetap teman-teman berdoa, tetap diiringi. Kalau mungkin ya teman-teman udah pernah dengar kata-kata duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jadi tidak hanya teman-teman berusaha, tapi teman-teman juga berdoa. Lalu setelah teman-teman berdoa, teman-teman berusaha, sudah melakukan usaha, teman-teman bertawakal, lalu setelah itu tabah dengan hasil yang teman-teman peroleh. Yang selanjutnya itu jangan tentukan pikiran Anda untuk gagal. Ya, sekalipun kemungkinan usaha gagal suatu saat tidak menunjukkan tanda-tanda berhasil. Jadi jangan memilih untuk gagal, tapi terimalah bahwa kegagalan merupakan sebuah proses yang harus dilalui. Bisa saja ini karena teman-teman belum matang dalam seluruh proses usaha yang teman-teman miliki. Jadi nggak usah takut sama yang namanya kegagalan, bangkit dari kegagalan. Karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Selanjutnya, lakukan sesuatu untuk membuat Anda lebih baik. Nah, jadi ketika teman-teman takut, teman-teman memiliki rasa cemas yang berlebihan, lakukan sesuatu yang bikin diri teman-teman tuh merasa lebih baik. Contoh nih, mungkin yang laki-laki merasa lebih baik tuh pengennya nge-game, atau yang perempuan tuh ngapain nonton drakor kayak gitu. Yang terakhir itu buat tekad untuk tidak didikte oleh ketakutan. Nah ini, berpikir optimis bahwa hidup itu bukan hanya kegagalan. Di balik awan yang gelap ada langit yang cerah. Jadi ada potensi untuk menikmati hasil usaha teman-teman. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, apalagi kalau teman-teman memiliki niat yang tulus dalam menjalani usaha yang teman-teman miliki. Bisa next slide. Cara menentukan jenis usaha yang tepat. Nah, tadi kan teman-teman udah mempersiapkan mental, udah melawan rasa takut. Lalu ini gimana sih caranya untuk memilih usaha yang tepat buat teman-teman? Yang pertama, memilih jenis usaha sesuai dengan minat dan kalian. Jadi teman-teman tuh harus tahu kalian itu aku punya kalian atau minat di bidang apa sih? Mungkin ada yang di pintar masak, jadi bisa di bidang kuliner, atau yang di bidang mungkin yang teman-teman tekuni sekarang di perkuliahan itu di bidang elektro. Apa sih dari ilmu elektro yang aku miliki itu bisa menjadi sebuah peluang usaha, apalagi di kala pandemi kayak gini, kan? Lalu selanjutnya itu membuat daftar bidang usaha yang diminati. Sebagai seseorang yang ingin terjun ke dunia bisnis, tentunya tidak hanya memiliki satu jenis usaha yang ingin dikembangkan. Untuk memudahkan teman-teman, jadi sebaiknya teman-teman membuat daftar bidang usaha yang akan Anda pilih. Jadi yang mau teman-teman pilih itu kalian list, mau di bidang kuliner misalnya, tapi kulinernya apa aja, contoh misalnya nasi goreng atau ya masih banyak lagi.
yang bikin kue, kayak gitu. Setelah itu, pikirkan prospeknya bagaimana, prospek yang bagus, lalu yang belum banyak dipilih oleh orang dan memiliki pasar yang luas. Jika memang yang teman-teman pilih itu banyak saingan, artinya teman-teman harus membuat sebuah inovasi baru agar bisa bersaing dengan kompetitor. Contoh, tadi teman-teman milih untuk berwirausaha dengan kuliner, yaitu nasi goreng, ya kan? Nasi goreng itu tuh kan banyak nih. Apa sih yang bikin nasi goreng teman-teman itu beda dari nasi goreng yang lain? Mungkin ada topping-topping tambahannya, atau dari brandingnya teman-teman, bagaimana, mungkin cara memasaknya, ya kan? Selanjutnya, pelajari bidang usaha yang udah teman-teman pilih. Dalam memulai usaha baru memang nggak mudah sih. Tapi dengan hasil yang maksimal tentu ada kepuasan tersendiri buat teman-teman. Jika teman-teman udah menentukan bisnis yang akan dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah mempelajari lebih dalam. Jangan karena teman-teman merasa sudah ahli dalam bidang tersebut, kemudian teman-teman tidak ingin mempelajarinya lebih dalam. Aku udah bisa kok, ngapain sih aku belajar lagi? Kan kalian gitu tuh. Lalu menjadi pengusaha itu tidak hanya soal kemampuan satu bidang, tetapi harus benar-benar memahami apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan usaha teman-teman di mata pelanggan. Jadi teman-teman harus memiliki perspektif sebagai seakan-akan teman-teman itu juga pelanggan, melihat sudut pandang sebagai pelanggan. Jadi teman-teman juga harus memikirkan bagaimana cara meminimalisir kerugian ketika sedang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pandemi seperti ini, ekonomi menurun. Dan yang harus teman-teman ingat, dalam berbisnis, untung rugi itu adalah hal yang biasa. Jadi jika di tengah jalan teman-teman mengalami kerugian, ya sebenarnya wajar-wajar aja sih. Jangan langsung putus asa, wah kayak aku nggak cocok nih kayak kalau usaha kayak gini nih. Udahlah, nggak usah lanjut lagi. Ntar malah kedepannya makin rugi. Lalu sebaiknya cari solusi lain. Makanya itulah pentingnya mempelajari lebih dalam tentang jenis usaha yang teman-teman pilih. Selanjutnya, menyesuaikan dengan modal yang dimiliki. Ya, antara modal dengan jenis usaha yang teman pilih sebaiknya harus dipikirkan secara matang, jangan tergesa-gesa. Jadi sebagai pemula, jangan sampai usaha yang teman-teman inginkan itu modalnya lebih besar dari modal yang teman-teman miliki. Jadi buat teman-teman yang tergolong baru dalam membuka bisnis, usahakan modal yang dimiliki sama dengan modal usaha. Nggak perlu khawatir dengan modal yang terlalu besar. Jika teman-teman mampu mengelolanya dengan baik, maka modal yang seadanya tadi bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Dan jangan sampai juga sudah terlalu banyak mengeluarkan modal, tapi justru malah tidak dapat mengelolanya, begitu. Intinya teman-teman juga harus pintar mengelola. Bagaimana sih jika modal segini, kita harus berpikir kreatif untuk tetap dapat menghasilkan modal yang besar. Lalu tentukan lokasi yang tepat. Nah, ini kalau secara konvensional yang dulu, bisnis online maupun offline, jika lokasinya tepat maka akan saling menguntungkan. Kenapa? Ketika teman-teman sudah siap membuka usaha, maka teman-teman juga harus memperhatikan selanjutnya adalah pemilihan lokasi, yaitu tadi. Jika teman-teman udah memilih bisnis online, maka yang harus diperhatikan adalah banyaknya pengusaha yang juga berada di sekitar tempat teman-teman itu. Jadi kalau memang di sekitar teman-teman itu sudah terlalu banyak kompetitor, lebih baik teman-teman mencari tempat lainnya. Namun
jika teman-teman merasa mampu bersaing, tunjukkan bahwa teman-teman itu punya inovasi dan siap untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada di sekitar lingkungan teman-teman tersebut. Tapi hal ini berbeda kalau teman-teman bisnis online, ya. Pemilihan lokasi mungkin tidak begitu penting karena cara jualannya udah melalui online ya. Yang penting bisa dijangkau dengan mudah untuk metode pengirimannya. Kayak bisa dijangkau oleh GrabFood, bisa dijangkau juga oleh ya sekarang baru ShopeeFood ya. Lalu teman-teman bisnis online sekarang ini semakin banyak diminati. Nah, karena teman-teman itu bisa dengan mudah berkreasi dengan produk teman-teman supaya lebih menarik. Teman-teman bisa berkreasi sekreatif mungkin karena bisa kalau teman-teman pernah dengar itu tuh yang diperhatikan biasa seorang pelanggan itu dari covernya, dari packagingnya. Itu merupakan salah satu yang hal yang perlu diperhatikan. Cari tahu apakah produk yang Anda miliki banyak peminat atau tidak. Dalam memilih jenis usaha tuh tentunya teman-teman juga harus memperhatikan gimana sih mengetahui kebutuhan konsumen saat ini di kala pandemi seperti ini. Apa saja yang mereka butuhkan saat ini gitu. Lalu memiliki niat dan fokus. Jadi teman-teman harus memiliki niat yang kuat dan fokus terhadap tujuan teman-teman. Lalu yang terakhir itu adalah action. Jadi jangan cuma omong doang, lakukan usaha yang udah teman-teman miliki. Selanjutnya, next. Setelah teman-teman tadi udah udah dapet nih cara menentukan jenis usaha, teman-teman udah akan memulai sebuah bisnis yang akan teman-teman pilih. Harus yang pertama membuat bisnis plan. Bisnis plan itu adalah rencana bisnis ke depannya. Ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan untuk membuat bisnis plan. Yang pertama, lakukan riset. Jadi teman-teman lakukan riset dengan detail dan sesuaikan dengan selera pasar. Riset tentang produk apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar Anda atau sekitar teman-teman untuk saat sekarang ini, lalu menetapkan tujuan bisnis. Jadi segeralah tentukan tujuan bisnis ini dari awal agar prosesnya itu terarah. Jadi teman-teman itu saat sudah membuka bisnis itu tujuannya apa sih? Tentukan dengan matang seperti itu. Lalu membuat company profile. Jadi company profile itu merupakan hal yang wajib dan harus ada di dalam bisnis plan Anda. Biasanya company profile itu berada di halaman paling depan ya untuk mengenalkan usaha Anda. Company profile itu bisa dibilang seperti cover dari bisnis teman-teman. Contoh, sekarang itu teman-teman bisa melewati pasar-pasar online seperti Instagram atau yang lain-lainnya itu atau melalui website seperti itu. Jadi buatlah company profile yang baik dan bikinlah dengan matang. Lalu selanjutnya mencatat seluruh transaksi keuangan. Mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan bisnis teman-teman itu penting. Jadi teman-teman itu tetap harus jangan sampai teman-teman udah dapat pemasukan ini, jangan sampai kecampur antara modal dengan dengan uang pribadi kayak gitu. Terus cash flow-nya teman-teman itu jelas, uang keluarnya berapa, uang masuknya berapa.
Sekarang itu kan juga udah banyak nih aplikasi-aplikasi atau software untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Kalau di Android itu yang salah satunya yang mungkin kita teman-teman pernah lihat juga sih, mungkin kalau nggak salah Buku Warung ya, aplikasi Android itu pakai itu juga bisa teman-teman. Ya masih banyak lagi lah. Yang terakhir, memiliki strategi marketing. Strategi marketing yang harus teman-teman bikin itu berupa timeline agar lebih teratur, seperti kapan sih teman-teman mau bikin promo, atau kapan sih teman-teman mau launching produk baru, mau apa ya, bisa dibilang kalau wah ini kan contoh mau mendekati hari raya, wah ini kayaknya promo nih, wah itu tuh merupakan salah satu strategi marketing. Kalau ini sebenarnya tentang marketing ini saya nggak terlalu paham banget sih, maksudnya untuk strategi marketing itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan ilmu mengenai strategi marketing dari pelatihan-pelatihan lainnya nanti. Next slide. Faktor keberhasilan wirausaha. Yang pertama, pengetahuan tentang wirausaha yaitu pengetahuan atau wawasan si pengusaha tentang wirausaha sendiri. Jadi teman-teman itu harus punya pengetahuan tentang aktivitas-aktivitas bisnis kayak menghitung kas, alokasi modal, strategi pemasaran, dan lain-lainnya. Khususnya yang berkaitan dengan bisnis yang lagi teman-teman jalani. Banyak sih orang yang nggak memiliki faktor penentu tingkat keberhasilan usaha yang tentang ini. Jadi, tapi untuk menyiasatinya, biasanya mereka merekrut orang-orang yang andal dalam bisnis untuk bekerja sama. Jadi walaupun teman-teman tidak memiliki kemampuan di bidang wirausaha ini, mungkin di bidang marketing, teman-teman boleh ngerekrut orang. Kan teman-teman juga membuka sebuah lapangan pekerjaan baru untuk orang lain. Gitu. Selanjutnya keterampilan berwirausaha. Nah, setelah ada pengetahuan, faktor keberhasilan wirausaha yang perlu teman-teman miliki adalah bukti untuk menerapkan pengetahuan tersebut. Teman-teman udah melalui pelatihan-pelatihan, tapi nggak dibuktikan. Itu sama aja omong doang, ya kan? Itulah yang disebut dengan keterampilan berwirausaha. Tanpa keterampilan, mungkin usaha teman-teman itu bakalan flat atau data-data aja, dan bisa saja suatu saat bangkrut dalam kurun waktu tertentu. Lalu selanjutnya percaya diri. Jadi percaya terhadap diri sendiri itu juga faktor keberhasilan wirausaha. Wajar kalau kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena bisnis tersebut kamu yang membangun dan kamu yang menjalankan. Lalu ketidakpercayaan terhadap diri sendiri itu bisa menghambat pengambilan setiap keputusan dalam berbisnis. Mau ngambil keputusan A, teman-teman ragu. Mau ngambil keputusan B, teman-teman ragu. Akhirnya nggak jadi membuat inovasi atau nggak jadi mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya kreativitas ya. Persaingan di dunia usaha sangatlah berat. Jadi seorang pengusaha itu harus berhadapan dengan pengusaha lainnya dengan bidang usaha yang sama. Lalu bahkan terkadang dengan kualitas produk yang serupa pula, masih sama gitu. Kalau bersaing kayak gitu tuh teman-teman bakalan sulit untuk mencapai kesuksesan. Oleh karenanya perlu menggunakan kreativitas yang berbeda dengan orang lain. Menjadi beda dan unik sangat berpotensi ya untuk membuat bisnis teman-teman itu tetap berkembang di tengah ketatnya persaingan. Inilah faktor penting yang akan menentukan tingkat keberhasilan sebuah wirausaha yang teman-teman jalankan. Contoh seperti yang dilakukan oleh Uniqlo.
mereka hadir ketika bisnis retail tengah lagi membludak. Tapi mereka bisa bersaing karena saat itu semuanya hanya berfokus pada pakaian. Sementara Uniqlo itu mencoba hal baru, ya contohnya seperti kaos kaki, topi, dan lain-lainnya. Juga selain itu, harga produk Uniqlo juga cukup terjangkau, sedikit lebih murah bila dibandingkan dengan retail-retail lainnya seperti H&M atau Zara. Selanjutnya itu ada kemampuan kerjasama tim. Ya. Faktor keberhasilan website tidak bisa ditentukan dari sang pemilik saja, tapi juga seluruh pihak yang terlibat, termasuk karyawan. Ya, kalau teman-teman sudah melakukan rekrutmen seperti itu. Lalu sebagai pemimpin, teman-teman harus mementingkan kerjasama tim, jangan egois, jangan saya maunya ini, nggak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Maupun bisnis teman-teman kecil atau besar, tetap untuk kerjasama tim merupakan suatu hal yang penting. Siapa tahu pemikiran tim kamu itu bisa membawa dampak yang positif bagi bisnis kamu ke depannya. Lalu kesabaran. Faktor keberhasilan wirausaha selanjutnya adalah kesabaran. Jadi kamu harus teman-teman harus sabar menghadapi berbagai masalah yang tengah teman-teman hadapi. Jadi sabar menghadapi konsumen, sabar menghadapi klien atau yang lain-lain. Lalu sabar juga menghadapi pemasukan yang terus menurun. Gigih, dagang nggak laku, lalu nggak balik modal, diomelin klien, kualitas menurun, pendapatan menurun, dan lain-lain. Itu adalah contoh sederet masalah yang bakal teman-teman hadapi sebagai pengusaha. Jadi kalau nggak kuat menghadapinya, bisa langsung angkat bendera putih, ya kan? Jadi teman-teman tetap gigih hadapi masalah tersebut, karena semua pengusaha sukses juga pasti pernah memiliki masalah, bahkan lebih parah daripada itu. Selanjutnya, faktor koneksi. Dalam dunia profesional, hal ini sering terjadi karena merupakan sebuah faktor keberhasilan. Terakhir, faktor kepemimpinan. Nah, seorang pengusaha memiliki tanggung jawab terhadap nasib bisnis dan juga karyawan yang dimiliki. Jadi, mengatur bisnis dan bawahan secara barengan bukanlah hal yang mudah, tapi ketika teman-teman bisa sukses memiliki faktor kepemimpinan yang baik, kepemimpinan bisa menuntut bisnis menuju arah yang diinginkan. Jadi hati-hati juga cara memimpin yang baik justru bikin bisnis bangkrut, seperti itu. Next slide. Ada beberapa poin nih, potensi yang membuat seseorang mundur dari kewirausahaan. Pertama, pendapat yang tidak menentu. Jadi, baik pada tahap awal maupun pada tahap pertumbuhan, dalam bisnis itu tidak ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan yang berkelanjutan atau yang berkesinambungan. Dalam bisnis, dalam berwirausaha itu, sewaktu-waktu kita dapat rugi atau untung. Kondisi ketidaktentuan ini menjadikan potensi seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha jika tidak memiliki mental yang kuat. Kerugian yang kedua, kerugian akibat hilangnya modal investasi. Jadi tingkat kegagalan bagi seorang wirausaha baru tuh sangatlah tinggi. Dari data yang diketahui bahwa tingkat kegagalan usaha kecil di Indonesia bisa mencapai 78%. Lalu kegagalan investasi pun mengakibatkan seseorang juga pengen mundur dari wirausaha. Padahal bagi seorang wirausaha, kegagalan sebaiknya dipandang sebagai pelajaran yang berharga. Yang ketiga, perlu kerja keras dan waktu yang lama. Ya. Wirausaha biasanya bekerja sendiri, mulai dari pembelian, ya kan, pengolahan, penjualan, dan pembukuan. Waktu yang lama dan keharusan bekerja keras dalam berwirausaha itu
mengakibatkan orang-orang yang ingin berwirausaha jadi mundur. Jadi ngerasa capek, capek kayak gini terus, ngerasain apalagi omset turun terus, labanya cuman kecil, tapi hasilnya ya gini-gini aja, nggak ada inovasi, itu bakal ngerasa terlalu bekerja keras sehingga teman-teman merasa capek dan ingin mundur. Terakhir, kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya mantap, ya kan? Kualitas kehidupan tidak segera meningkat dalam usaha akan mengakibatkan seseorang itu mundur dari kegiatan berwirausaha. Misalnya nih, dagang yang kualitas kehidupannya tidak meningkat, maka akan mundur dari usaha dagangnya dan masuk ke usaha lain. Bisa lanjut, next slide. Nah, ini ada dari Jack Ma. Saat usia muda, buatlah kesalahan, jangan khawatir, kata Jack Ma ya. Ini saya mau cerita sedikit tentang perjuangan Jack Ma. Teman-teman pasti tahu nih Jack Ma itu siapa. Pendiri Alibaba. Itu yaitu sebuah perusahaan besar seperti penjualan online di bidang internet seperti itu. Jadi Jack Ma itu merupakan orang terkaya di dunia saat ini. Salah satu orang yang terkaya di dunia saat ini. Pria kelahiran Hangzhou 10 September tahun 64. Dia adalah sosok yang mengubah budaya digital masyarakat Tiongkok atau Cina lewat bisnis besarnya, yaitu Alibaba. Tapi di balik kesuksesan yang dimiliki saat ini, Jack Ma itu ternyata memiliki beberapa cerita yang menyedihkan di masa lalu. Jack Ma itu lahir di sebuah keluarga yang dengan ekonomi sulit, bisa dikatakan seperti itu, di mana orang tuanya merupakan pemusik dan pendongeng tradisional. Ketika itu, ayah Jack Ma hanya mendapat tunjangan pensiun. Kalau dikurskan ke dalam rupiah, lebih kurang sekitar 500.000 setiap bulan. Jadi saat berusia 12 tahun, Jack Ma mulai tertarik dengan bahasa Inggris. Karena saat itu banyak turis asing yang datang ke wilayah Hangzhou, Tiongkok. Jack Ma pun menghabiskan masa kecilnya sebagai seorang pemandu wisata, seorang tour guide. Jadi ketika dewasa, Jack Ma melanjutkan pendidikannya di universitas dan diketahui mengalami 2 kali kegagalan dalam masuk dalam perguruan tinggi. Sebelum akhirnya diterima di Hangzhou Teachers College tahun 88, Jack Ma lulus kemudian berkarir sebagai guru bahasa Inggris selama beberapa tahun dengan penghasilan ya lebih kurang $15 Amerika Serikat per bulan. Lalu Jack Ma pun juga pernah gagal saat mendaftar masuk di Harvard University. Bahkan dia mendaftar sebanyak 10 kali dan sebanyak 10 kali pula dia ditolak di perguruan tinggi tersebut. Lalu Jack Ma ini juga untuk saat melamar pekerjaan, saat itu dia melamar pekerjaan di KFC, ya. Ada 24 orang yang melamar pekerjaan di sana dan yang diterima saat itu adalah 23 orang. Dan satu-satunya yang gagal adalah dia. Jadi pada tahun 95 pun sempat pergi karena dia sempat gagal di dalam pekerjaannya, pergi ke Amerika Serikat dalam rangka menjalani pekerjaan sebagai penerjemah. Dan itu misinya adalah membantu rekannya menagih utang. Namun tak disangka Jack Ma malah diculik dan disekap di rumah mewah di kawasan Malibu.
tapi ia berhasil meloloskan diri. Jadi kisah seperti itu dapat kita jadikan patokan bahwa seseorang yang sukses itu berawal dari sebuah kegagalan. Contoh dari seorang Jack Ma tadi, pada masa mudanya ia dihadapi berbagai macam cobaan seperti gagal masuk kuliah yang dia inginkan, lalu gagal mendaftar pekerjaan, seperti itu. Tapi meski demikian, saat ini berkat usahanya, sekarang yaitu Alibaba, itu mengakibatkan yang membuat Jack Ma itu bisa dikatakan orang yang terkaya di dunia saat ini. Itu berkat usaha-usahanya di masa lalu. Ya, semoga cerita dari Jack Ma yang tak sampai tadi bisa jadi sebuah kisah inspiratif buat teman-teman. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal. Karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Selanjutnya boleh next ya. Yang terakhir nih kesimpulan. Jadi jangan ragu untuk memulai. Lalu fokus pada pengembangan diri sendiri. Dan yang ketiga, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Ini nih yang benar-benar saya jadi, kalau buat saya atau buat teman-teman juga, pikirkan bahwa kegagalan yang teman dapatkan saat ini merupakan awal dari keberhasilan buat teman-teman nanti. Tapi jangan takut untuk mencoba dan mencoba. Begitu. Next slide. Baik, nah terima kasih. Ini ada sedikit quotes dari Steve Jobs. Jangan biarkan pendapat orang lain menenggelamkan suara hatimu sendiri. Mungkin ya lebih kurangnya hanya itu sih yang bisa saya sampaikan. Di sini kita sharing-sharing aja. Silahkan saya serahkan untuk acara selanjutnya seperti apa, Mas? Terima kasih kepada Mas Syahrian yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi materi dan ilmunya dengan kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan menulis instruksi izin bertanya di kolom chat. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, ini dari anggota 1 Biskuat. Dari yang happy nih dulu, izin bertanya. Ini anggota 1 ini sama ini orangnya nih? Kelompok Mas. Oh, kelompok. Mas Syahrian izin bertanya, maaf tidak bisa on cam sama on mic. Kira-kira pekerjaan part time apa ya yang cocok untuk mahasiswa seperti kita? Oh, ini nih. Nah, untuk part time itu sebenarnya bebas. Teman-teman harus punya tujuan atau punya planning ke depannya. Teman-teman tuh sebenarnya ke depannya tuh ingin usaha apa sih? Jadi teman-teman itu misal contoh, teman-teman ingin memiliki usaha kopi, ya kan? Jadi kalau teman-teman punya niat seperti itu, ya udah,
teman-teman cari part-time yang di bidang coffee shop. Ya pastinya nih kan kita belajar dari awal, nggak selalu langsung apa ya, kalau yang teman-teman mungkin jadi barista, kita tetap dari awal dulu, mungkin dari waiters dulu atau dari kasir nanti. Tapi kan dari sana teman-teman juga bisa ikut belajar gitu. Ini yang silakan yang happy. Ini happy ini mau nanya apa? Iya Mas, mau tanya. Ya silakan. Tadi kan Masnya bilang membuka usaha itu harus memiliki keuntungan yang sesuai dengan modal yang dikeluarkan. Ya. Nah, kalau ada usaha yang modalnya gede tapi untungnya kecil, cuma usaha tersebut sangat sesuai dengan keahliannya. Menurut Masnya sendiri usaha seperti itu pantas buat dilanjutin apa mencari usaha lain, Mas? Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Eh kalau usaha yang tadi saya bilang, kalau apa ya, modalnya besar tapi untungnya kecil, tapi kebetulan teman-teman itu ahli dalam bidang tersebut, ya silahkan teman-teman bisa membuat inovasi. Dan makanya kan sesuai dengan tema kelas bisnis yang teman-teman ikuti ini, menjadi wirausaha yang inovasi dan unggul. Jadi teman-teman, walaupun ya kalau teman-teman ahli di bidang tersebut, teman-teman tuh kan pasti eh, bisa memiliki inovasi dan kreatif. Walaupun awal-awal memang dengan modal yang besar, tapi dengan keuntungan yang kecil, teman-teman kalau bisa berkreatif itu akan menjadikan bisa dibilang meningkatkan keuntungan atau dengan hasil yang besar juga kalau teman-teman bisa berinovasi dan berkreativitas. Misalnya nih, tadi kan teman-teman ahli di bidang kuliner, nasi goreng. Nasi goreng tambahin apa? Misalnya tambahin toppingnya sosis. Dan itu beda dari yang lain. Otomatis kan dengan bisa karena berbeda dari yang lain dan sebuah inovasi baru, maka teman-teman tuh juga otomatis berani untuk memberikan harga yang lebih tinggi. Biasanya kan kayak gitu tuh. Mungkin ada tambahan kalau dari paham nggak maksudnya yang tak jelasin tadi? Iya Mas, paham Mas. Oke, ini selanjutnya Sumber Makmur Jaya Abadi. Silahkan. Oke, izin masuk Mas Syahrian. Ya, silahkan. Boleh Ini perkenalan dulu dong. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Auzanova Alfakran dari Angkatan 20. Saya izin bertanya Mas Ya, silahkan. Syahrian. Mau nanya apa? Di masa pandemi seperti ini kan, apalagi PPKM ini kan semakin sulit gitu kita dalam usaha. Nah, menurut Mas Rian sendiri, Mas Rian sendiri, usaha apa yang cocok di masa pandemi seperti ini selain online shop, jasa cuci sepatu, coffee shop, selain seperti itulah Mas. Nah, dari Mas Rian cocoknya itu apa gitu loh. Mungkin itu saja Mas Rian, terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, itu balik lagi tadi yang udah aku jelasin, itu peluang. Jadi di lingkungan kamu itu apa? Jadi kayak sekitar lingkungan kamu yang kamu butuhkan apa? Ya di lingkungan kamu itu yang dibutuhkan apa? Contoh, di lingkungan kamu itu kebetulan banyak orang-orang yang nggak menggunakan masker. Ya jadi kamu harus berarti yang dibutuhkan orang-orang itu adalah masker. Karena masker itu sekarang adalah hampir menjadi kebutuhan pokok, mau keluar kemana-mana ya pakai masker, ya kayak gitu. Kalau lebih cocoknya itu sih menurut aku sekarang yang berhubungan dengan yang paling gampang tuh sekarang kuliner sih. Jadi di masa-masa pandemi saat ini nih banyak
apa ya, bisa dibilang warung-warung yang gulung tikar kayak gitu. Jadi teman-teman bikin yang sebuah inovasi kuliner yang baru. Karena kan di masa pandemi kayak gini juga mungkin kan yang isolasi mandiri atau apa tuh merasa bosan di rumah aja. Intinya apa ya? Kalau dari aku kayak kalau nggak di bidang kesehatan ya di bidang kuliner kayak gitu. Gimana tadi Mas? Apa masih ada yang bingung? Oke, sangat membantu Mas Syahrian. Terima kasih Mas Syahrian Oke, atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ini apa masih ada yang mau ditanya? Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Monggo teman-teman. Nanti apa ya? Kalau misal apa yang teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita diskusi bareng kayak gitu. Soalnya sebenarnya aku sendiri juga nggak memiliki background apa ya, nggak memiliki background wirausaha yang cukup besar gitu. Ya, apa yang aku punya tak sampaikan ke teman-teman, ilmu yang aku dapetin dari pengalaman-pengalaman organisasi, dari pengalaman yang lain, itu yang aku sampaikan ke teman-teman begitu. Monggo silakan yang mau tanya lagi. Monggo hahaha hi. Ini kok namanya lucu semua ya? Yang nanya anggota satu semua. Ya, monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Ferin dari angkatan 19. Izin bertanya Mas Syahrian. Kan tadi dilihat dari background-nya Mas Syahrian sendiri sudah pernah jadi kepala bidang di Dana Usaha, dan mungkin pada tahun itu kan kegiatan organisasinya itu berjalan secara offline gitu ya Mas. Nah, mungkin apakah punya tips mengenai kalau misalnya kita berwirausaha gitu atau kita lagi menawarkan barang terus ada teman kita yang bilang minta dengan harga teman gitu loh Mas. Jadi dari pengalamannya Mas Syahrian gimana gitu. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ya, gini sih. Memang sering banget dimanapun yang kita dengar, katanya temen, kok harga segini, katanya temen, harga temen dong. Nah, itu tuh yang sering tuh banget tuh. Harusnya ya merubah mindset diri kita masing-masing. Jadi tanamkan dalam diri teman-teman itu kayak apa ya? Kayak kalau teman itu pasti bantu, ya kan? Kalau teman pasti bantu. Namanya teman lagi berusaha mencari uang. Kalau anggap aja si A dan si B. Si A itu membuka usaha dan si B datang mau membeli barang dagangan dari si A tersebut. Si B ngomong ke si A, A, ini dong harga teman dong, masa malamat sama teman sendiri kayak gitu. Ya harusnya kan kalau si B ngomong katanya teman, dia mikir dong, teman itu kan saling membantu, ya kan? Masa temannya mau berusaha, temannya kalau padahal si B itu nggak tahu apa yang sedang dirasakan oleh si A. Si A sedang mengalami masa-masa, bisa saja sedang mengalami masa sulit,
masa iya si B itu tetap ingin menjatuhkan begitu. Ya harusnya sebagai teman itu malah membantu, harganya segitu ya segitu. Kalau teman-teman pernah dengar, teman-teman bisnis kayak gitu. Gimana Ferin? Apa masih kurang jelas atau ya boleh ditanya lagi? Berarti mungkin itu izin feedback, Mas. Ya, silakan. Berarti mungkin itu tetap pada emang bener harga yang kita keluarkan, bukan kita mau punya price list sendiri gitu loh buat temen. Jadi itu emang salah satu yang emang harus kita pegang teguh. Kalau emang temen ya udah emang harganya sama gitu ya Mas. Berarti nggak ada perbedaan antara temen sama yang lainnya gitu. Benar. Jadi apa ya? Nggak ada perbedaan kecuali nanti apa ya, teman-teman berpolitik atau bekerja sama. Kamu tak kasih harga murah karena kamu temanku. Tapi kamu juga bantu dong, bantu promosiin barang-barangku. Gimana caranya barangku bisa apa ya namanya? Bisa tersebar luas dan orang-orang di luar sana pada tahu. Makanya kan tadi aku bilang juga di materi itu perlunya apa ya, faktor koneksi. Jadi koneksi itu juga menentukan bagaimana bisnis teman-teman ke depannya. Kadang itu kan bisnis yang apa, mentok yang beli itu teman-teman apa, cuman hanya teman-teman. Kan kalau teman-teman kadang ada yang buka usaha baru, ajak dong temanmu ke sini, beli di sini ya. Boleh kita ngasih harga murah kalau tapi kalau menurut aku ada feedback juga dari dia. Jangan kita ngasih apa, ngasih dengan harga segini tapi nggak ada feedback. Feedbacknya apa ya? Contoh membawakan orang lain juga ke tempat dagangan kita atau ke dalam bisnis kita, memperkenalkan bisnis kita ke orang lain. Tetap ada feedback itu nggak masalah. Tapi kalau tanpa feedback ya itu bukan teman namanya gitu. Kalau aku ya kayak gitu. Ya mungkin gimana? Ada feedback lagi nggak, Ferin? Atau masih Sudah cukup Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ini udah atau masih ada pertanyaan lagi? Monggo, ini masih ada pertanyaan atau tidak? Mungkin cukup Mas. Cukup. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah yang memiliki antusias tinggi untuk mengikuti kegiatan kelas bisnis ini. Dan saya harapkan ke depannya teman-teman dapat menjadi anak-anak yang sukses dan bisa membanggakan orang tua serta bangsa Indonesia. Amin. Pesanku apa ya? Kayak yang sering tak ulangi tadi, selalu berinovasi. Soalnya kunci dari wirausaha itu adalah kreatif dan inovasi. Bagaimanapun kalian ke depannya, tetaplah berpikir kreatif, berpikir inovasi, dan memiliki pikiran jangan takut untuk gagal, kayak gitu. Entah pikiran-pikiran itu tuh kalian tanamkan di dalam pikiran dalam otak kalian yang kalian gunakan di dalam perkuliahan,
terus kalian sekarang nih mungkin namanya di perkuliahan kan juga banyak tugas-tugas, ya kalian tanamkan juga jiwa-jiwa wirausaha seperti itu agar kedepannya setelah kalian lulus, setelah kalian menjadi seorang sarjana dapat membuka sebuah lapangan pekerjaan baru bagi orang lain. Itu saya ucapkan terima kasih. Mungkin bisa saya tutup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab telah usai. Sebelum penutupan acara pada kali ini, untuk teman-teman ada tugas, yaitu tugasnya membuat minimal 2 ide bisnis dari materi yang sudah didapat pada hari ini. Tugas dikerjakan dalam bentuk PowerPoint, dan isi dari PowerPoint tersebut berupa penjelasan idenya, cara pembuatan, dan cara pemasaran. Nanti akan dipresentasikan pada kelas bisnis hari kedua, yaitu tanggal 18 Agustus 2021. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai tugasnya. Izin masuk, Mas. Bisa diulangin lagi terkait tugasnya? Ya, untuk tugasnya nanti membuat minimal 2 ide bisnis dari materi yang teman-teman dapat pada hari ini. Tugas dikerjakan dalam bentuk PowerPoint dan isinya berupa penjelasan ide, cara pembuatan, dan cara pemasaran. Nanti juga tugasnya ini bisa di-share di grup itu. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, nanti juga bisa di grup untuk penugasannya. Sebelum kita, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan. Sebelumnya kita adakan dulu foto bersama ya. Mungkin untuk peserta dipersilahkan untuk on cam. Peserta dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu. Yang kabel lainnya, bukan kabel lain. Udah. Siap ya, 1, 2, 3. Nah, sekali lagi gaya bebas. 1, 2. Udah ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya, izin keluar room.
Apa wih? Yo Mas, silahkan. Saya izin keluar room ya. Terima kasih semuanya. Marilah kita tutup acara. Oh ya, untuk untuk teman-teman bisa mengisi absen terlebih dahulu di kolom chat. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah mengikuti kelas bisnis pada hari ini. Kita bertemu lagi untuk kelas bisnis hari kedua minggu depan tanggal 18 Agustus 2021 di jam yang sama 12.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.